Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Listiani, NIM 401190326 dari kelas 6 ESK. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi terkait kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing. Yang pertama, ada definisi kualitas. Kualitas merupakan salah satu tingkat awal dalam memproduksi barang ataupun jasa atas permintaan konsumen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari seorang konsumen secara jelas. Sedangkan kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong tahun 2009 yaitu kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya. Kemampuan yang dimaksud itu meliputi beberapa, antara lain keandalan, daya tahan, akurasi, produk, operasi, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada manajemen mutu. Merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan menjaga mutu dari suatu produk, barang, ataupun jasa yang diberikan oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Untuk mutu sendiri dibagi menjadi dua, ada mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan sebuah mutu yang diakui oleh semua kalangan dan memiliki makna tertentu. Beberapa indikatornya meliputi high class, elite, eksklusif, dan mahal. Banyak individu yang menginginkannya, namun tidak semua orang dapat menggapainya. Yang kedua ada mutu relatif. Mutu relatif merupakan sebuah mutu yang dapat dijangkau semua kalangan atau pihak yang menginginkannya sesuai jangkauan yang kemungkinan dapat dicapai. Mutu ini dapat meningkat dari waktu ke waktu sesuai tuntutan dari pelanggan atau konsumen. Mutu inilah yang dimaksud dalam manajemen mutu terpadu. Untuk dimensi dalam mutu ada 8 jenis. Yang pertama ada performance, yaitu mengedepankan pada fungsi dari sebuah produk, barang, atau jasa yang dimiliki atau yang digunakan oleh seorang konsumen. Contohnya itu seperti penggunaan sebuah mesin penggiling daging. Mesin dapat digunakan secara normal dan dapat menggiling daging dengan baik. Semua komponen dari mesin penggiling dapat berfungsi dengan normal, sehingga dapat menggiling daging dengan hasil yang memuaskan dan produk penggilingan daging sesuai dengan harapan pemilik mesin. Yang kedua ada fitur, ialah menambah fitur-fitur baru dan fungsi suatu produk, barang, ataupun jasa. Yang ketiga ada keandalan, selalu bisa digunakan dengan baik meskipun dalam keadaan sulit. Misalkan motor masih bisa berjalan dengan baik meskipun keadaan medan sangat ekstrim seperti jalan tanjakan atau bebatuan. Selanjutnya ada konformitas. Harapan pelanggan dan standar nasional selalu menjadi prioritas utama dan selalu dipenuhi. Misalkan pada charger HP merek X dapat digunakan berbagai merek HP seperti yang merek Y atau merek lainnya. Selanjutnya ada daya tahan. Dimensi mutu yang berkaitan dengan masa bertahan pada produk atau jasa yang diberikan. Selanjutnya ada kemampuan pelayanan berkaitan dengan kecepatan, ketepatan, kepraktisan, dan sebuah layanan. Misalkan seorang penjahit yang menyelesaikan pesanannya dengan baik dan tepat atau sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang keenam yang ketujuh ada estetika. Berkaitan dengan keindahan, seni, serta keagungan dalam tampilan produk, barang, ataupun jasa. Dan yang terakhir ada kualitas yang dipersepsikan.
Spesifikasi dari produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dapat melebihi ekspektasi konsumen. Selanjutnya ada daya saing. Daya saing merupakan sebuah konsep di mana kemampuan dan laju kinerja perusahaan atau dalam sebuah sistem negara menjadi perbandingan dalam menjual ataupun memasak sebuah produk yang akan dimasukkan dalam pasar yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Kemampuan daya saing meliputi mampu memperkuat pangsa pasar, mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar, mampu mendorong kinerja secara terus-menerus, mampu mempertahankan posisi agar selalu pada posisi terbaik atau dalam posisi yang menguntungkan. Pentingnya daya saing, yang pertama ada meningkatkan dan menggali kemampuan dalam diri serta mendorong produktivitas, yang kedua ada menciptakan kapasitas ekonomi, yang ketiga dapat menumbuhkan kepercayaan. Cara menentukan daya saing ada 3 strategi yang biasanya ditempuh. Yang pertama ada strategi biaya rendah atau cost leadership. Menitikberatkan pada upaya produksi standar dengan biaya yang sangat rendah. Umumnya produk ini ditujukan kepada mereka yang terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Yang kedua ada strategi pembedaan produk atau differentiation, mendorong perusahaan agar selalu sanggup menemukan keunikan tersendiri dari suatu pasar yang menjadi sasaran. Strategi semacam ini biasanya ditunjukkan kepada mereka yang tidak menitikberatkan pada harga dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga ada strategi fokus. Strategi ini berperan sebagai mengembangkan keunggulan dalam bersaing di pasar dan skala yang lebih kecil, ditunjukkan kepada konsumen yang memiliki kebutuhan yang lebih kecil pada pengambilan keputusan menggunakan harga sebagai standar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada komponen-komponen yang mempengaruhi daya saing. Yang pertama, adanya kebijakan industri. Kerjasama yang harmonis sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu kualitas yang unggul dan kompetitif, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Komponen ini meliputi investasi pada penelitian dan pengembangan, perluasan pada sektor industri, praktik manufaktur yang terpantau secara baik dan benar, perluasannya sektor industri, investasi dalam pengembangan industri meliputi peningkatan yang signifikan, ekspor industri dan alih industri. Yang kedua ada teknologi. Dari posisi ini dapat diketahui bahwa pada lingkup kompetitif pengetahuan termasuk hal yang sangat penting. Oleh karena itu, teknologi yang diciptakan dengan baik akan meningkatkan daya saing. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Strategi yang dapat ditingkatkan dalam daya saing pasar global yaitu kerjasama yang dijalin antar perusahaan, tenaga kerja serta pemerintah, kualitas pendidikan yang memadai, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, kepemimpinan yang terarah pada setiap level, dan hubungan serta kerjasama dalam tim yang terjaga. Selanjutnya ada ISO 9000, salah satu standar penting yang dihasilkan oleh International Organization for Standardization di Jenewa, Swiss. ISO 9000 ialah sekumpulan standar sistem kualitas universal memberikan kerangka yang sama bagi jaminan kualitas yang dapat dipergunakan di seluruh dunia. Tujuan dari ISO 9000 ini ada organisasi harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara mempertahankan kualitas yang diproduksi. Yang kedua ada organisasi harus memberikan keyakinan bahwa produknya ialah mencapai kualitas yang maksimal. Yang ketiga ada organisasi harus memberikan keyakinan agar pelanggan percaya bahwa kualitas tersebut mampu dicapai dalam produk yang dipasarkan.
Manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan apabila memiliki sertifikasi ISO 9000 ialah dapat memperoleh jaringan yang lebih luas dan berskala besar untuk memasuki pasar luar negeri dan memiliki kesesuaian dengan pemasok dari luar negeri. Selanjutnya ada konsep value chain, yaitu serangkaian aktivitas yang sesuai dalam proses pengadaan, penyimpanan, penggunaan, transformasi, dan disposisi sumber daya melalui value chain pemasok hingga value chain pembeli, dari pengembangan aktivitas hingga aktivitas pelayanan. Selanjutnya ada konsep kemitraan, merupakan hubungan kerjasama yang dibina untuk mencapai tujuan tertentu dan semua pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan. Dalam kemitraan ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada kemitraan internal, yaitu bertujuan untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang di dalamnya terdapat mekanisme yang memiliki struktur yang tertata serta membentuk aliansi yang saling mendukung antara karyawan, manajer, dan tim yang berusaha mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu perusahaan. Yang kedua ada kemitraan pemasok. Bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan pemasok ialah untuk menciptakan dan memelihara hubungan saling percaya, loyal, dan dapat diandalkan hingga pihak-pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian. Yang ketiga ada kemitraan dengan pelanggan. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Yang keempat ada kemitraan dengan pesaing potensial, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Ada beberapa indikator untuk keunggulan bersaing, antara lain keterampilan yang superior, meliputi kemampuan teknis, manajerial, dan operasional. Yang kedua ada sumber daya yang superior, meliputi jaringan kerja distribusi, kemampuan produksi, dan kekuatan pemasaran. Selanjutnya, untuk memudahkan kita memahami materi ini, saya mengambil studi kasus pada pelayanan Shopee Express. Di masa ini, persaingan bisnis kini tak hanya di bidang produksi saja, namun juga pada bidang jasa. Salah satu jasa layanan pengiriman barang yang tidak asing di telinga masyarakat ialah Shopee Express, yaitu salah satu penemuan dari Shopee yang bergerak di bidang jasa pengiriman untuk mengembangkan jaringan logistik dan pengirimannya itu sendiri. Cikal bakal munculnya Shopee Express dimulai pada tahun 2018. Shopee telah mengembangkan solusi logistik terintegrasi dan diberi nama Service by Shopee. Dan pada tahun 2019 muncullah SPX atau Shopee Express. Dapat diketahui bahwa Service by Shopee ini memperbaiki kualitasnya sehingga kini telah berkembang menjadi SPX atau Shopee Express yang telah memiliki 3 fitur layanan utama, yaitu Shopee Express standar untuk pengiriman dengan jangkauan Pulau Jawa hingga luar Jawa dengan estimasi pengiriman sekitar 1 minggu. Yang kedua ada Shopee Express Someday untuk jangkauan tertentu dengan estimasi waktu sekitar 24 jam dan Shopee Express Instan untuk jangkauan tertentu dengan estimasi waktu maksimal 3 jam saja. Dari ketiga fitur tersebut bisa dikatakan bahwa Shopee Express telah memperbaiki kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing. Shopee Express juga meningkatkan pelayanan dan kualitas yang diberikan kepada seorang konsumen untuk menumbuhkan rasa kepuasan terhadap kualitas yang telah disuguhkan. Karena setiap konsumen selalu mengharapkan kualitas yang paling baik, cepat, efisien, dan mudah. Apabila hal ini diabaikan, maka akan menimbulkan
kesenjangan antara keinginan dan harapan konsumen dari pelayanan pada sebuah perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.